Oke. Oke, selamat pagi. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi Ciheni. Pagi Ko Budi. Tetap semangat ya, kita bersukacita kembali beribadah ya. Kita hari Minggu masih tetap online ya, tapi tetap semangat, tidak mengurangi sukacita kita. Ya, pada pagi hari ini adik-adik harus juga semangat dimanapun kalian berada. Ya, kita mau sama-sama datang duduk memuji, menyembah nama Tuhan, terlebih kita rindu nanti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Amin Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Sama-sama katakan saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Adik-adik, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu kami ada saat ini. Ini semua bukan karena kuat gagah kami, melainkan ini semua berkat anugerah-Mu. Cinta kasih-Mu luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya hikmat akal budi daripada-Mu Roh Kudus yang menuntun, memimpin ibadah sekolah minggu ini di awal, pertengahan, hingga akhir. Pelayan Kau pilih Bapa, sucikan kuduskan hati kami hingga pelayan ini berkenan di hadapan Engkau. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman juga, Roh Kudus yang memberikan hikmat akal budi daripada-Mu. Apa firman ini disampaikan benar-benar menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk setiap kami yang mendengarkan Tuhan, terlebih anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom ya Ciheni. Selamat pagi. Tetap semangat ya, Semangat Ko Budi Ciheni ya. Iya. Kita bersukacita karena kasih Tuhan itu sungguh luar biasa hingga saat ini ya. Dan kita juga tidak terasa nanti kita akan Natal juga ya. Udah bulan depan udah mulai Desember, nanti kita akan ada Natal sekolah minggu di tanggal 12 Desember ya. Tapi sebelumnya kita bersama-sama memberikan pujian Kasih Yesus Manis dan Indah ya. Kita pakai gerakan yang di rumah ya. Haleluya.
Ya, tak semangat. Ya, kita mau naikkan pujian lagi. Kasih, KASIH. Ya. Sampai selama-lamanya tidak pernah berubah ya. Amin. Ya, tiba saatnya anak-anak kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Kak Delvi. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian dulu. Firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa, kita minta pimpinan daripada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tangan, tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini atas segala kasih anugerah-Mu yang terus kami alami di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga seminggu lamanya kami boleh melakukan segala aktivitas kami, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu sebagai bentuk ucapan syukur kami. Dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, menyadari bahwa kami ada hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, biarlah kiranya apa yang akan kami baca dan renungkan ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, terlebih khusus Tuhan mampukan kami untuk melakukan ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, ambil alih seluruh hati dan pikiran mereka, agar mereka fokus kepada Engkau ya Bapa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik yang ada di rumah, Alkitabnya sudah siap? Sudah, oke bagus. Adik-adik makasih pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya adik-adik juga sudah
sangat rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kakak ingin membagikan satu ayat yang terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Matius pasal 22 ayat 39, demikian firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, pada pagi hari ini tema kita yaitu tentang mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Adik-adik yang ada di rumah tadi, Ko Budi dan Ibu Heni sudah membawakan lagu-lagu pujian tentang kasih Yesus kepada kita. Wah, ini bukan suatu kebetulan ya. Ini suatu pimpinan Tuhan juga mungkin sama Ko Budi dan sama kakak juga. Makanya sangat sinkron pada pagi hari ini dari puji-pujiannya tentang kasih, dan kakak juga pada pagi hari ini membawakan tema tentang kasih. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal sebagai puncak dari pernyataan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Namun pada pagi hari ini kakak ingin mengajak kita tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu mengasihi sesama. Adik-adik, mungkin ada yang bertanya, Kak, kenapa kita harus mengasihi? Hal yang paling perlu kita ingat bahwa karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun juga harus mengasihi Allah yang harus kita juga aplikasikan kepada orang lain. Adik-adik, kalau kita mengasihi sesama, artinya siapa yang kita kasihi? Bukan hanya orang tua kita, cici kita, koko kita, karena mereka sebagai anggota keluarga. Kalau kasih itu ya sudah seharusnya, tapi mengasihi itu harus lebih luas lagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa sesama manusia, berarti semua orang. Kita harus mengasihi semua orang tanpa mengenal dari mana latar belakang kehidupannya. Artinya adik-adik, saya mengasihi dia misalnya di sekolah ada temannya yang berasal dari latar belakang kehidupan yang berkecukupan atau kaya, sehingga adik-adik mengatakan, wah saya mau berteman sama dia, saya mau mengasihi dia karena dia orang kaya. Sedangkan ada teman yang lain yang mungkin berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan adik-adik memandang hal itu tidak boleh ya, itu bukan kasih. Namun kita harus mengasihi semuanya. Yang kedua, mungkin adik-adik berkata, wah saya nggak mau mengasihi dia karena saya nggak sesuku sama dia, saya nggak seras sama dia, ataupun bahkan adik-adik mau mengatakan saya nggak mau berteman dengan dia karena dia beda agama sama saya. Itu bukan kasih, tapi kasih tanpa memandang apapun. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan ya adik-adik. Oleh karena itu, kenapa kita perlu sekali untuk mengasihi sesama? Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, seperti yang tertulis juga dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Kakak akan bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Wah, luar biasa sekali firman Tuhan ini adik-adik. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita saling mengasihi, berarti kita sudah mengenal Allah. Dan kalau kita mengasihi, berarti itu mencerminkan kita adalah anak Allah yang sungguh mengenal Allah. Dan dikatakan bahwa kita berasal dari Allah, karena Allah itu sendiri adalah kasih. Kita pun hidup oleh karena kasih Allah. Maka tidak sepantasnya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak mengaplikasikan kasih itu terhadap semua orang. Adik-adik, sebentar lagi akan Natal, tinggal hitung hari. Tinggal 3 hari ya, kita akan masuk bulan Desember. Nah, di bulan Desember sebagai kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia, sebagai puncak pernyataan kasih Allah
di dalam kehidupan kita. Kita pun sebenarnya tidak sangat pantas untuk dikasihi karena kita berdosa. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita pun juga adik-adik, Tuhan menyatakan kasih itu kepada kita, maka kita pun juga harus menyatakan kasih itu terhadap sesama. Karena kenapa? Bagaimana mungkin kita mau mengasihi Allah sedangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tidak belajar untuk mengasihi. Setiap harinya kita hidup bersama dengan orang tua, bersama dengan koko, dengan cici, tapi saling membenci, tidak saling mengasihi. Oleh karena itu, perlu sekali bagi kita mulai dari sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan tentang kasih. Misalnya juga kalau di sekolah, pilih-pilih kasih, wah saya mengasihi si A, karena si A sering banget, misalnya ngomongnya gini, saya sangat sayang sama si A, kenapa? Karena si A sering sharing snacknya ke saya, sering ngajak jajan, kalau si B mah pelit, nggak mau berteman sama dia, itu bukan kasih ya. Jadi mengasihi itu tidak memilih, tetapi kita belajar untuk mengasihi semuanya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan pun, kasihilah juga musuhmu, bahkan doakan mereka. Itu berarti kasih tanpa batas, tanpa melihat apapun. Kasih itu wajib kita berikan kepada siapapun adik-adik. Sehingga kita sungguh mencerminkan akan kasih Tuhan di dalam diri kita, dan kita pun pantas disebut sebagai anak-anak yang sungguh mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan tadi dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8 bahwa kalau kita mengasihi berarti kita sudah sungguh mengenal Allah, dan kita berasal dari Allah karena Allah itu adalah kasih, dan kita pun juga harus terus membagikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kenapa adik-adik? Orang Kristen itu dikenal sebagai katanya agama kasih. Kalau agama Islam dikenalnya sebagai agama yang membawa damai. Kalau Kristen dikenal sebagai agama kasih dan lain sebagainya. Tapi intinya kita dikenal sebagai orang-orang yang harus membawa kasih. Untuk itu penting sekali adik-adik sejak dini belajar untuk menanamkan nilai kasih itu di dalam kehidupan kita setiap hari dimanapun kita berada. Baik itu di lingkungan keluarga, di sekolah, atau dimanapun kita berada, tanpa melihat siapa orang itu, dari mana latar belakang kehidupannya, dari mana dia berasal, tentang suku dan agamanya, sehingga kita benar-benar dapat menerapkan nilai-nilai kasih itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebentar lagi adik-adik kita juga akan merayakan tentang Natal yang dimana puncaknya nanti dikenal sebagai Tuhan adalah kasih di dalam kehidupan kita. Adik-adik, kakak tidak akan menjelaskan lebih banyak lagi firman Tuhan. Saya rasa adik-adik juga sudah sangat sering mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi penting bagi kita untuk belajar menanamkan nilai-nilai kasih itu di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Ya adik-adik yang ada di rumah, dan kakak harap adik-adik sungguh menanamkan firman Tuhan ini di dalam hati adik-adik dan dapat melakukannya dimanapun adik-adik berada, sehingga hidup kita sungguh mencerminkan akan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya adik-adik boleh terberkati dan senantiasa dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita kembali satu di dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, jangan karena ibadah di rumah enggak ada yang lihat, adik-adik enggak mau berdoa ya. Tetap ya dalam sikap berdoa. Oke, mari kita satu di dalam doa.
Terima kasih Bapak atas firman-Mu pada pagi hari ini boleh mengingatkan kembali tentang kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga menginginkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus mengaplikasikan kasih itu di dalam kehidupan kami bersama, dimanapun Tuhan kami berada, baik di dalam keluarga, lingkungan sekolah kami, dan dimanapun Tuhan kami dapat mencerminkan kasih Allah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk mengingat kebenaran firman-Mu ini, dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami agar kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah ya pada saat ini yang mengikuti ibadah secara online. Berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka, kecerdasan, hikmat yang daripada Allah. Sehingga di dalam pertumbuhan mereka, di dalam sekolah mereka, Tuhan terus pelihara kehidupan mereka ya Bapa. Dan kita lupa kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya di tanggal 12 nanti segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar, di mana Tuhan kami sebagai guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu merencanakan untuk mengadakan perayaan Natal. Biarlah Tuhan memberikan situasi dan kondisi yang baik dan segala sesuatunya memungkinkan bagi kami untuk melaksanakan apa yang telah kami rencanakan ini Tuhan. Dan Tuhan juga berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu Tuhan, hingga tiba nantinya kami dipertemukan satu dengan yang lain di dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan di tempat ini oleh karena pertolongan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami terus serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Delvi ya, firman Tuhan untuk pagi hari ini ya, kita ingat tentang apa? Kasih Tuhan Yesus. Ya, kita juga mengasihi Tuhan Yesus, jika lupa juga kita harus saling mengasihi sesama kita ya. Jadi pengumumannya untuk persembahan adik-adik sekolah minggu yang rindu ya, boleh dititipkan orang tua, nanti kasih guru sekolah minggu atau transfer ke rekening bendahara kita Ibu Eli ya Ceni ya. Iya, persembahan Natal juga mungkin kok Bu Iya, ya. boleh persembahan Natal juga kalau misalkan anak-anak yang rindu boleh ya, ataupun persembahan tidak hanya materi ataupun pujian boleh ya, adik-adik boleh rekam videonya, nyanyi, nanti kita tayangkan. Dan juga nanti Ceni kita akan ada Natal tatap muka ya, tapi tetap menekankan protokol kesehatan. Iya betul, adik-adik harus tetap pakai masker Betul. dan jaga jarak ya Bu Betul ya. ya, nanti kita ada Natal tanggal 12 Desember pukul 9 pagi bertempat di gereja GGP Penil ya. Nanti kita juga ibadah ya, tidak meriah atau apa, tapi kita mau bersyukur tuh bersama, tetap ya kita ibadah tetap dengan hikmat bahwa kita mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus. Iya, merayakan kelahiran Tuhan Betul, Yesus ya kok Bu Ciheni ya. ya. Itu aja mungkin pengumumannya ya, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini ya, kita nekan-nekan pujian, terima kasih Tuhan. Jadi Bu Heni akan membaca doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
adik-adik kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami boleh kembali belajar melalui firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh saling mengasihi Tuhan satu dengan yang lain. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan tidak memandang kepada siapa kami harus mengasihi Bapa, tetapi kepada semua orang kami belajar untuk mengasihi. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kepada kami ya Bapa. Berkati Tuhan anak-anak-Mu di rumah Tuhan, yang mungkin saat ini mereka tengah mengikuti ujian akhir semester Bapa. Beri mereka hikmat, akal budi, beri kepandaian Tuhan, berikan semangat mungkin meskipun masih belajar di rumah Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, berikan kesehatan, berikan kekuatan yang daripada Tuhan untuk menjalani hari-hari yang dilaluinya ya Bapa. Kami juga menyerahkan ya Bapa rencana ibadah Natal Tuhan sekolah minggu yang akan diadakan tanggal 12 Desember jam 9 pagi di tempat ini Tuhan, untuk bertatap muka dengan anak-anak Bapa. Biarlah Tuhan sukacita Natal boleh dirasakan oleh kami semua Tuhan. Kelahiran-Mu membawa damai bagi kami Bapa. Berkati Tuhan supaya acaranya boleh berjalan lancar. Kami serahkan ya Tuhan, hari-hari selanjutnya akan kami jalani ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati.